Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SE Sense Edu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kingdom Animalia, terkhusus pada karakteristik maupun peran yang terdapat pada setiap filmnya. Film pertama yaitu Porifera. Ciri utama hewan ini berpori. Pori dalam bahasa Latin disebut ostium jika tunggal, jika jamak atau pori lebih dari satu disebut ostia. Belum memiliki organ khusus, belum memiliki sistem regulasi. Struktur Porifera seperti yang tertera di gambar. Cara reproduksi ada dua. Secara generatif atau seksual terjadi pertemuan sperma dan ovum. Secara vegetatif atau aseksual membentuk kuncup atau tunas. Klasifikasi berdasarkan tipe rangka dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Calcare, Hexactinellida, dan Dimospongia. Kelas Calcare memiliki kerangka tubuh berupa spikula dari zat kapur atau kalsium karbonat. Contohnya Skipa. Kelas Hexactinellida memiliki kerangka tubuh berupa spikula dari zat kersik atau silikat. Contohnya Euplectella. Kelas Demospongia memiliki kerangka tubuh berupa spikula dari zat kersik dan serabut spongia. Contohnya Euspongia. Salah satu peran dari Porifera yaitu sebagai alat penggosok dan tempat berlindung hewan laut. Film kedua yaitu Coelenterata. Ciri utama hewan ini berungga, memiliki bentuk dasar berupa polip dan medusa. Polip berbentuk tabung melekat pada substrat, sedangkan medusa berbentuk payung bergerak bebas. Struktur Coelenterata seperti yang tertera di gambar.
Cara reproduksi ada dua, secara generatif atau seksual, terjadi pertemuan sperma dan ovum, sedangkan secara vegetatif atau aseksual membentuk kuncup dan membelah diri. Klasifikasi berdasarkan bentuk dasar tubuhnya dibedakan menjadi 3 kelas. Pertama, kelas hydrozoa memiliki bentuk polip dan medusa, tetapi bentuk polip lebih dominan. Contoh, Hydra dan Physalia. Yang kedua, kelas Scyphozoa memiliki bentuk polip dan medusa, tetapi bentuk medusa lebih dominan. Contoh, Aurelia. Yang ketiga, kelas Anthozoa hanya memiliki bentuk polip. Contoh, anemon. Salah satu peran dari Coelenterata yaitu pembentuk terumbu karang dan penyusun taman laut. Filum ketiga yaitu Platyhelminthes atau cacing sederhana. Ciri utama hewan ini berbentuk pipih, memanjang, tidak bersegmen, bersimetri bilateral, memiliki mulut dan saluran pencernaan, tidak memiliki anus. Alat ekskresi disebut protonefridia. Sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Struktur Platyhelminthes seperti yang tertera di gambar. Klasifikasi Platyhelminthes dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas Turbellaria. Memiliki silia, tidak ada yang hidup sebagai parasit. Memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contoh, Planaria. Yang kedua, kelas Trematoda. Sebagian besar merupakan parasit. Memiliki 2 alat hisap. Contoh, Fasciola hepatica atau cacing hati.
struktur seperti yang ada di gambar untuk cacing hati. Dan ini merupakan daur hidup Fasciola hepatica. Bisa dilihat di gambar. Yang ketiga, kelas Cestoda, sering disebut cacing pita. Proglotid terdepan adalah yang termuda dan terkecil, sedangkan proglotid paling belakang adalah yang tertua dan terbesar. Proglotid merupakan ruas tubuh cacing tempat terjadinya fertilisasi. Contoh, Taenia saginata, cacing pita pada sapi. Kemudian Taenia solium, cacing pita pada babi. Berikut struktur anatomi dan daur hidup cacing pita. Salah satu peran dari Platyhelminthes yaitu sebagian besar merupakan parasit pada manusia dan hewan. Oke, sahabat SE Sensedu, video kali ini cukup sampai Platyhelminthes. Untuk film yang lainnya ada pada video berikutnya. Selamat belajar. Salam SE Sensedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.